Di dunia perdagangan kecil, banyak orang berjuang bukan karena mereka tidak rajin, tapi karena uang hasil dagangan mereka seringkali hilang tanpa arah yang jelas. Setiap pagi membuka warung, menata barang, melayani pembeli, dan setiap sore menghitung uang, namun entah kenapa hasilnya seperti tak tersisa. Padahal omset terlihat besar, tapi keuntungan terasa kecil. Disinilah masalah klasik pedagang kecil dimulai. Pengelolaan uang yang belum tertata. Sebenarnya tidak ada bisnis yang terlalu kecil untuk dikelola dengan benar. Warung gorengan di pinggir jalan, kios pulsa, toko kelontong, sampai pedagang sayur di pasar, semua bisa menjadi bisnis yang sehat dan terus tumbuh kalau keuangan dijalankan dengan prinsip sederhana tapi disiplin. Dalam dunia usaha, bukan seberapa besar uang yang masuk, tapi seberapa bijak kita mengatur yang sudah ada. Hari ini kita akan membahas 7 cara mengelola uang dagangan agar bisnis kecil tetap untung dan tidak cepat bangkrut. Cara-cara ini bukan teori tinggi, tapi langkah nyata yang dilakukan banyak pedagang yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Dan menariknya, cara nomor 3 sampai 7 sering kali diabaikan oleh banyak orang, padahal justru itulah kuncinya. Cara pertama, pisahkan uang dagang dan uang pribadi. Masalah paling sering muncul dari hal sederhana ini. Uang hasil dagang dan uang untuk kebutuhan rumah tangga sering kali bercampur. Awalnya terlihat sepele. Misal hari ini warung mendapatkan omset 700.000. Lalu tanpa pikir panjang, uang itu langsung digunakan sebagian untuk beli lauk, bensin, ataupun bayar listrik. Esok harinya, modal yang tersisa berkurang. Lama-lama stok barang jadi menipis dan putaran uang pun macet. Kalau kamu ingin bisnis kecil bertahan lama, wajib hukumnya untuk memisahkan dua kantong uang. Kantong pertama khusus modal dan hasil dagang. Kantong kedua khusus keperluan pribadi dan rumah tangga. Cara termudah adalah dengan membuat dua dompet berbeda atau dua akun yang terpisah. Gunakan satu khusus untuk transaksi dagang, satu lagi untuk kebutuhan keluarga. Kalau kamu mau lebih rapi, bisa gunakan buku kecil sederhana atau aplikasi catatan sederhana di handphone. Simulasi sederhananya begini. Katakanlah kamu punya modal awal 1 juta. Setelah jualan sehari, kamu dapat pemasukan 800.000. Dari jumlah itu, kamu keluarkan 500.000 untuk restock barang. Maka, sisa uang bersih hari itu adalah 300.000. Nah, jangan buru-buru pakai semua. Pisahkan dulu misalnya dari 300.000, pisahkan 200.000 untuk tabungan usaha. Dan sisanya baru bisa kamu pakai sebagian untuk kebutuhan pribadi. Dengan pola seperti ini, kamu tahu persis kemana uang akan mengalir setiap harinya. Cara kedua, catat semua transaksi sekecil apapun. Masih banyak sekali pedagang kecil yang mengandalkan ingatan. Saya ingat kok tadi beli mie instan sekardus harga 120.000 misalnya. Tapi setelah 10 transaksi dalam sehari, ingatannya bisa kabur. Apalagi kalau sudah sibuk melayani pembeli. Akibatnya uang tak jelas kemana perginya. Catatan keuangan itu seperti peta. Tanpa peta kita jalan dalam gelap. Mencatat semua transaksi, uang masuk, uang keluar, pengeluaran kecil, bahkan pembelian plastik pembungkus atau uang parkir. Tidak harus rumit. Misalnya kamu sediakan buku tulis. Kemudian kamu kasih dua kolom sudah cukup. Satu untuk kolom pemasukan, satu untuk kolom pengeluaran.
Contoh sederhananya misalkan kamu tulis dengan format tanggal, keterangan, uang masuk, uang keluar. Misalkan tanggal 1, keterangannya itu adalah jualan harian. Kamu catat pada uang masuk yaitu 800.000. Kemudian ada transaksi baru lagi yaitu untuk beli stok kopi misalkan 200.000. Ini kamu catat di pos uang keluar. Kemudian ada juga pengeluaran uang bensin 15.000. Jadi total pemasukan di hari itu adalah 800.000 dan uang keluar yaitu 215.000. Dari hasil catatan itu, kamu tahu bahwa hari itu kamu punya selisih 585.000. Angka kecil ini penting karena dari sinilah kamu bisa menilai seberapa sehat keuangan warungmu. Kebiasaan mencatat ini sederhana, tapi dampaknya besar. Pedagang yang rajin mencatat biasanya lebih tahan saat kondisi ekonomi lesu, karena mereka tahu titik mana yang harus dikurangi pengeluarannya. Cara ketiga, bayar dirimu sendiri, disiplin gaji pemilik. Nah, ini dia cara yang sering diabaikan. Banyak pedagang tidak membayar dirinya sendiri dengan jelas. Semua uang dianggap uang warung. Akibatnya sulit membedakan mana keuntungan, mana gaji, mana modal. Padahal bisnis kecil pun butuh sistem seperti usaha besar. Caranya, tentukan gaji tetap untuk dirimu sendiri, walaupun kecil. Misalnya, kamu tentukan gaji bulanan 1 juta dari keuntungan usaha. Jadi setiap kali ada keuntungan, kamu ambil bagian itu secara rutin dan konsisten, tidak lebih. Kalau warungmu sedang ramai, jangan langsung ambil lebih banyak. Disiplin pada sistem akan membuat uang usaha terus berputar dan tidak bocor. Simulasinya seperti ini. Total omset sebulan 10 juta. Modal dan biaya operasional 8 juta, sisa keuntungan bersih 2 juta. Dari 2 juta itu, ambil 1 juta untuk gaji pemilik dan sisa 1 juta bisa kamu simpan untuk tambahan modal, perbaikan atau dana darurat usaha. Dengan begini, kamu melatih dirimu untuk jadi karyawan dan pemilik sekaligus dengan batasan yang sehat. Cara keempat, buat dana darurat usaha. Setiap bisnis pasti punya masa naik turun. Kadang ada hari ramai, kadang sepi. Kadang stok naik, harga mendadak. Kalau tidak punya dana cadangan, kamu akan panik dan akhirnya memakai uang pribadi yang malah membuat keuangan makin kacau. Dana darurat usaha sebaiknya disiapkan sedikit demi sedikit. Misalnya, setiap hari sisihkan 5% dari omset. Jika omset harian rata-rata warungmu adalah 800.000, berarti kamu simpan 40.000. Dalam sebulan bisa terkumpul kurang lebih 1,2 juta. Dana ini bukan untuk belanja, tapi untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba misalnya kulkas rusak, harga bahan naik, atau ada pengeluaran mendadak yang lain. Dengan dana darurat, kamu tidak akan bingung saat kondisi tak terduga datang. Ingat, pedagang yang kuat bukan yang omsetnya besar, tapi yang siap saat keadaan berubah. Cara kelima, putar uang di tempat yang tepat. Kesalahan umum pedagang kecil adalah menganggap semua keuntungan harus dipakai lagi untuk restock barang. Padahal, sebagian bisa kamu arahkan untuk hal lain yang mendukung usaha secara tidak langsung. Misalnya, menambah peralatan, memperbaiki tampilan warung, atau membeli timbangan yang lebih akurat. Putaran uang yang bijak adalah yang menumbuhkan nilai usaha, bukan hanya stok. Contoh sederhana. Daripada semua keuntungan, misalnya 500.000 dihabiskan buat nambah barang, sisihkan 100.000 untuk beli banner baru atau lampu LED agar warung lebih terang.
Percaya atau tidak, tampilan yang menarik bisa meningkatkan penjualan harian hingga 10-15%. Kamu bisa lihat mungkin di daerahmu banyak sekali warung Madura. Coba kamu lihat tampilannya sederhana, etalase dan stok barangnya tertata rapi, lampunya terang, dan pasti pembeli akan merasa tertarik. Kamu juga bisa memutar sebagian uang dalam tabungan berjangka atau reksadana syariah agar ada bunga kecil yang menambah modal tanpa resiko besar. Cara keenam, bedakan antara untung dan uang di tangan. Banyak pedagang merasa sudah untung karena uang di laci banyak, padahal belum tentu. Bisa jadi itu masih modal yang belum diputar. Untuk tahu benar-benar untung atau tidak, kamu harus tahu harga pokok dan biaya operasional. Contoh simulasinya seperti ini. Kamu beli satu karung beras 550.000 dan menjualnya dalam kemasan kecil dengan total hasil 700.000. Secara kasar terlihat untung 150.000. Tapi jangan lupa ada biaya plastik, misalnya 10.000, biaya transport 20.000, dan sisa beras pecah 5.000. Jadi keuntungan bersih hanya 115.000. Nah, dari sinilah pentingnya pencatatan secara detail. Jangan tergoda melihat uang banyak di tangan tanpa tahu asalnya. Kalau kamu tahu margin nyata, kamu bisa menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif dan tidak rugi diam-diam. Cara ketujuh, evaluasi dan disiplin setiap minggu, kalau perlu setiap hari. Bisnis kecil akan bertahan lama kalau pemiliknya disiplin mengevaluasi. Setiap hari, setiap minggu, luangkan waktu 15-30 menit untuk meninjau catatan keuanganmu. Lihat berapa omset rata-rata harian, pengeluaran terbesar dari mana, barang apa saja yang laku, dan apakah saldo kas bertambah atau malah berkurang. Dengan kebiasaan ini, kamu akan cepat tahu tanda-tanda bahaya sebelum bangkrut datang. Misalnya, kalau omset menurun 3 minggu berturut-turut, berarti harus ada yang dirubah. Mungkin harga kurang bersaing, lokasi perlu diperbaiki, atau pelayanan perlu ditingkatkan. Evaluasi adalah kunci agar bisnis kecil tidak jalan di tepat. Mengelola uang dagang bukan soal matematika yang rumit, tapi soal kebiasaan yang disiplin. Pedagang yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling rapi dalam urusan kecil. Mulailah segera hari ini. Pisahkan uangmu, catat setiap transaksi, gajilah dirimu sendiri, siapkan dana darurat, putar uang dengan bijak, pahami keuntungan sebenarnya, dan lakukan evaluasi rutin. Ingat, bisnis yang kuat tidak dibangun dari modal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu bisa menerapkan 7 langkah ini, warung kecilmu tidak hanya bertahan, tapi bisa tumbuh perlahan jadi sumber rezeki yang stabil dan menenangkan. Pantengin terus channel Bisa Hidup Tenang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.